para ketua WPA kelurahan yang dalam hal ini juga posisi ketua tim penggerak Jakarta kelurahan yang hadir, ada dari Atapan Pulau, perwakilan dari 3 kelurahan yang lain. Ya, kami hormati SPM HIV di Puskesmas. Bagaimana Puskesmas tidak bisa berjalan sendirian untuk mencapai tadi orang-orang untuk dites, tapi butuh klinik swasta, butuh kolaborasi dari semua untuk semua kolaborasi. Ketika ada penangkapan, ternyata dia pengguna narkoba apapun, mau itu sabu, mau itu apapun, dia tes kesehatannya, salah satunya HIV, ternyata positif dan pasti kolaborasi sama kita dan layanan kesehatan. Ternyata trennya itu waktu itu mah narkoba itu dari narkoba suntik saja yang bisa menularkan HIV. Tetapi karena perilaku tadi mulai dari mabuk lalu narkoba sehingga tidak sadarkan diri dengan lingkungan yang hiburan gitu ya, sehingga meningkatkan perilaku resiko berganti-ganti hubungan seksual ketika dia memakai kemudian kiai bisa jadi penjahat, kemudian jadi kiai. Jangankan lima baru calon, anu geus ijab kabul isuka cerai, malah kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syara, nah itu kita tak macam. Nah, yang ketiga belum macam sebentar lagi. Jadi itu tergantung pasangannya, apa kata Bu Maya tadi. Kalau mau diajak badami kan sudah menerima masa. Ya udah, calon saya seperti begini, saya terima. Ya, asalkan tadi dia mau menempuh dengan mau berobat. Kalau mau menerima, ya silakan. Ya, mau tidak jadi boleh secara agama. Mau dilanjutkan boleh juga secara agama. Dan tidak ada larangan ya kita menikah dengan, tidak boleh menikah dengan orang yang terjangkit HIV, tidak ada larangan, tidak diharamkan. Belum ada fatwa, belum ya. Tetapi tadi ada beda fikih dan ulama pasif kepada al-jalb bil masolih, meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan, kan begitu ya. Nah itu. Kemudian yang keempat ada lagi. Yang keempat ini mengenai tadi, apabila Ibu Maya dan tim ingin mengadakan penyuluhan, kami dari pihak KUA sudah lama ya membuat semacam lembaga pendidikan non formal MTKD, Majelis Taklim Konversi Dinia. Tiap hari Senin kalau di Kecamatan Antapani ini silahkan. Yang kedua bisa lewat Majelis Taklim ya, yang berkolaborasi dengan KKN. Kerjasama antara yang KUA dengan Puskesmas, bahwa seluruh caleg itu diwajibkan menyerahkan hasil kesehatan. Perkara nanti ada pilihan, mau dibilang kalau ternyata positif dari salah satu kesehatannya itu, pilihannya lanjut atau tidak lanjut, nyanggakeun kepada para pihak. Ya, nyanggakeun karena dua-duanya punya dasar. Suatinya jelas, dasarnya jelas. Hanya persoalannya boleh melibatkan dia pasti pernah bayar. Undangan geus nyebar bobo kaciga misalnya catering geus nah itu juga kan masih jadi bahan pertimbangan ya. Alhamdulillah. Sebelumnya hatur nuhun Ibu Jazakumullah khairan katsiran kepada juga pihak kecamatannya yang sudah menginisiasi dan memprakarsai agenda rapat koordinasi WPA tingkat kecamatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sudah disampaikan ya oleh narasumber, oleh Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung. Nah, saya di sini KUA dan kelurahan. Kira-kiranya untuk masing-masing kelurahan nanti via Kasikesosnya saat rapat koordinasi tersebut dibuatkan surat perjanjiannya. Tadi saya sudah share di grup. Kemudian tindak lanjut yang ketiga, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Camat dan juga Rinaldi, bahwasannya mungkin kita akan buatkan kembali surat seperti tahun lalu
untuk diadakan screening di tempat umum, khususnya di tempat-tempat usaha, seperti misalnya Indomaret, salon, di kantor-kantor pemerintah, misalnya di pengadilan agama. Mungkin keberterimaan mereka lebih besar. Uvia mungkin bisa di follow up karena ada beberapa kantor di Kelurahan Antapani Tengah itu selain pengadilan agama ada bank misalnya Bank BSI, di Antapani Kulon juga ada Bank BRI, di tengah juga ada bank. Instansi-instansi atau kantor-kantor tersebut mungkin kita akan lebih mudah masuknya ketimbang sektor swasta seperti Indomaret, Alfamart. Mungkin perlu effort untuk masuk ke sana, tapi kita tetap harus upayakan. Nanti kita akan bikin suratnya lagi seperti tahun lalu. Selanjutnya mungkin kita buatkan secara resmi kerjasama dengan PMI via donor darah yang kita lakukan setiap per 3 bulan sekali sesuai yang sudah ada jadwalnya. Mungkin kita mintakan juga hasil dari PMI. Mungkin Ayudi, apakah hasil dari donor Kecamatan Antapani ini clear atau tidak? Karena memang dari PMI sendiri WPS, pasien dengan infeksi menular seksual, narkoba, dan WBP itu gimana nyarinya? Masa WPA apa tidak dapat disebutkan satu-satu? Hatur nuhun semuanya. Ledret saya jadi semangat lagi karena kan betul kata Bapak tadi di isu ini tuh ini tuh naik turun gitu Pak. Kadang semangat kalau banyak orang yang semangat, kadang mundur lagi. Nah orang yang ngurus kia gitu ya. Saya juga sama Pak, kadang batin tuh maju mundur, tapi saya dengan alhamdulillah pada doa Allah saya datang ke sini melihat semangatnya di Kecamatan Antapani. Insya Allah akan saya bawa semangatnya juga di tingkat kota. Bapak Ibu, pokoknya mah kita bekerja karena atas tanggung jawab kita sebagai manusia, mungkinnya meminana bagaimana nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Hari kamu melihat yang seperti ini udah apa upayanya, setidaknya udah kasih tahu gitu ya Kak. Jadi saya juga yang apalagi kalau rumah melihat perempuan dan anak makin kesini program semakin banyak, tracking semakin banyak, ternyata anak-anak bayi juga ada aja yang masih tertular HIV/AIDS gitu. Mudah-mudahan dengan langkah kita semua kesadaran kita semua tidak menjadi beban, tidak menjadi dipaksakan untuk penanggulangan HIV/AIDS, minimal buat diri kita, ada keluarga dan masyarakat. Itu aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sepakat kalau lumayan semangat orang PPA, apalagi kita ya dengan orang PPA. Jadi harus semangat. Betul Pak, bagian dari amal kita lagi melawan sesuatu yang kita tinggali, kita rasa ya. Baik, saya coba elaborasi daripada yang kita bicarakan, diskusikan pada kesempatan saya hari ini. Pertama adalah tugas kita semua di berbagai lapisan, berbagai komponen, di berbagai unsur masyarakat, tidak hanya pemerintah, tapi juga bagian dari masyarakat adalah menurunkan atau dengan istilah 3-0, meniadakan bahkan. Yang pertama adalah zero HIV baru. Berarti bulan membesar HIV baru, zero. Yang kedua, zero kematian. Tidak ada meninggal gara-gara kematian HIV/AIDS. Yang ketiga adalah zero diskriminasi. Kalau suatu saat kita ketemu, ditakdirkan kita tahu seseorang terindikasi terinfeksi HIV/AIDS, perlakukan mereka sebagai manusia, sebagai biasa. Jangan takut, jangan merasa karena kita dekat dengan seseorang yang berhak, orang dengan HIV/AIDS, insya Allah tidak akan tertular. Ya, selama kita menjaga kaidah-kaidah yang telah ditentukan. 3-0 ini, ketiga zero ini itu akan bisa kita laksanakan dengan langkah-langkahnya adalah kita semakin sering mengadakan tracing dan tracking, penelusuran dan pelacakan, termasuk dalamnya ada pemeriksaan. Konsen ketiga zero ini bisa terrealisasi apabila tracing dan trackingnya tidak dilakukan. Konsekuensi daripada tracking dan tracing ini adalah kita akan mendapatkan data warga kita yang terindikasi semakin banyak. Tidak masalah,
Karena dengan semakin banyak terindikasi, dengan semakin banyaknya screening, akan semakin memperbesar peluang kita untuk pencegahan. Intinya itu kan, semakin banyak screening, semakin banyak yang terindikasi, semakin banyak peluang kita untuk bisa melakukan pencegahan. Artinya semakin sedikit terjadinya penularan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga jadi kebaikan semuanya. Langkah ini didorong dengan semangat. Insya Allah betul kata Bu Sarwan, sama saya Bu, kalau ini relatif dulu muda, udah bertahun-tahun saya mengurus HIV, fluktuatif urusan HIV mah, kadang maju kadang mundur, relawan urus saya juga merasakan itu. Tapi insya Allah dari tahun ini kita bersemangat kembali, mudah-mudahan di Jero, di Kecamatan Harapan khususnya bisa terwujud. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.